glory. Terima kasih Tuhan, sebentar kami siapkan hati kami Tuhan. Biarlah Kau taburi hati kami dengan firman Allah yang menyembuhkan Bapa, firman Allah yang menghidupkan, firman Allah yang menghibur, dan firman Allah yang senantiasa menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, taruh hamba-Mu di belakang salib-Mu, sembunyikan dia di belakang salib-Mu, sehingga hanya kuasa-Mu saja yang berkarya bagi kami. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita, kehadiran kita pada pagi hari ini. Saya bersyukur kembali Tuhan berikan kita semua kesehatan, walaupun masih ada yang sedikit-sedikit serak-serak basah, tidak masalah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang memberi kita kekuatan, amin. Pada pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, ya, seperti yang kita alami pada mulai tahun 2020 sampai hari ini. Ya, ada banyak hal yang terjadi dan itu sudah seperti yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan saya pagi hari ini kita bisa melihat di dalam Amsal 16 ayat yang ke-9. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Satu ayat ini kita bacakan bersama-sama. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Sudah mendapatkan semuanya? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-9 dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Dalam terjemahan lama dikatakan bahwa hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan segala langkahnya. Ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa hati manusia boleh berencana, manusia boleh memikirkan masa depan saya selanjutnya nanti bagaimana, ke depan yang akan saya lakukan itu apa dan bagaimana dan untuk apa dan mau yang seperti apa. Tetapi firman Tuhan katakan ada tetapi ya di situ. Tetapi Tuhan yang menentukan segala langkahnya dalam terjemahan lama. Ya. Jadi segala langkah kita, bukan hanya satu langkah kita, satu tujuan hidup kita, tapi segalanya, semuanya. Kalau firman Tuhan katakan segalanya, berarti semua yang mencakup di dalam hidup kita. Tidak ada satupun yang di luar hidup kita, ya. Tidak ada, seujung jari rambut pun itu tidak ada. Karena firman Tuhan jelas mengatakan Tuhan yang menentukan segala langkahnya. Ingat itu. Kenapa saya tekankan di dalam terjemahan lama ini? Saya tekankan bahwa tetapi Tuhan yang menentukan. Kenapa harus ditekankan? Karena manusia punya banyak rencana. Siapa yang tidak punya rencana? Orang yang sudah meninggal yang tidak ada rencana. Betul? Selama kita masih hidup, baik itu sudah menikah atau belum menikah, yang sudah punya anak, belum punya anak, sudah punya cucu, belum punya cucu, belum punya, yang sudah punya cicit sekalipun, tetap punya perencanaan di dalam hidupnya. Perencanaan itu baik. Justru tanpa ada rencana, kita tidak punya pandangan ke depan, kita tidak punya visi di depan, kita tidak punya misi untuk hidup kita ke depan, itu akan membuat bahwa hidup kita itu berantakan, ya. Tidak teratur. Justru kalau kita punya rencana itu baik, karena kita teratur hidup kita.
susun. Nanti ke depan setelah 1 tahun ini bagaimana, 2 tahun ke depan saya harus bagaimana, 5 tahun ke depan saya harus seperti apa, 10 tahun ke depan saya harus punya apa. Ajar. Tetapi firman Tuhan kembali ingatkan kita. Kita boleh punya banyak rencana, boleh. Ya. Tetapi ingat baik-baik bahwa rancangan yang sudah kita susun dengan baik, ya, jangan kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ingat itu. Kenapa ditekankan bahwa setiap langkah kita Tuhan yang menentukan? Karena apa? Kita boleh berencana, silahkan Bapak Ibu punya rencana. Tahun ini anakku harus sekolah, tahun ini anakku harus sekolah favorit, tahun selanjutnya dia harus bekerja, tahun 5-10 tahun kemudian dia sudah harus menikah, berapa tahun kemudian dia sudah harus sukses. Boleh ya. Boleh. Tapi segala rencana kita serahkan kepada Tuhan. Karena tidak ada yang sia-sia. Setiap rancangan kita, setiap apa yang sudah kita pikirkan, yang hendak kita lakukan di depan sana, kalau kita serahkan kepada Tuhan. Justru sebaliknya, kalau kita berencana dengan segala kekuatan kita sendiri, saya percaya, saya yakin saya pasti bisa. Tanpa Tuhan saya bisa. Siapa bilang? Urusan kecil, urusan sepele saja. Berencana ya, kita berencana pengen satu keluarga ini kumpul, kemudian mau ke rumah si keluarga yang si A. Misalnya kita ada di Malang, ke rumah keluarga yang ada di Probolinggo sana. Mau digeruduk saudara di sana karena ada yang sakit. Rencana sudah 2 bulan. Plannya kita akan naik ini, kita akan kesini. Ternyata hari hanya apa? Buyar. Kenapa? Ternyata anggota keluarga yang di Malang itu ada yang sakit, gak bisa ikut. Ada banyak yang gak bisa ikut, semua sakit. Bagaimana? Terlaksanakah rencana kita? Tidak. Tidak ada yang tidak mungkin, yang tidak akan terjadi kalau kita, ya, segala yang sudah kita planningkan dari A sampai Z, kita bungkus dan kita serahkan itu ke Tuhan. Tidak ada yang tidak akan terlaksana. Amin. Tuhan pasti turun tangan. Tuhan lihat, oh ini yang prioritas, yang ini dulu, yang ini yang akan diutamakan, ini akan dikerjakan, ini akan terlaksana, yang ini. Ya. Tuhan yang atur hidup kita, bukan kita yang atur hidup kita sendiri. Karena hidupku bukanlah milikku lagi. Saat kita jadi anak Tuhan, hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita milik Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, semuanya kita kembalikan ke Tuhan. Jangan sakarepe dewe. Aku bisa kok, aku masih kuat, aku masih sehat. Kata siapa? Walaupun masih muda, walaupun usianya belum tua-tua sekali, belum sampai 100 tahun. Tapi kalau Tuhan bilang ya sudah selesai, ya selesai, mau apa? Di saat sakit itu datang, ya, sakit itu masuk di dalam tubuh kita, yang masih muda sekalipun tidak akan berdaya. Ada nggak orang sakit yang benar-benar sakitnya udah parah, apa dia bisa jingkrak-jingkrak lagi? Sekalipun dia tuh masih muda, tidak ada. Di saat kita sudah tidak berdaya, ya sudah selesai, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal saya planning, saya kepengen begini loh, minggu depan tuh saya pengen seperti ini, saya mau ke sana, saya mau begini, saya mau begitu. Tapi sebelum sampai minggu depannya sudah sakit, drop, masuk rumah sakit. Mau apa? Selesailah rencana kita.
Karena apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kenapa kita harus menyerahkan setiap apa yang ada di pikiran kita, ada di hati kita, yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari, kita bungkus dan kita serahkan ke Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 menit kemudian, 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, seminggu kemudian, sebulan kemudian, 1 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu. Kita tidak mengerti rencana Tuhan untuk kita itu apa. Apa yang Tuhan akan buat kalau kita dengan kekuatan kita sendiri, kalau kita tidak menghadap ke atas, ke Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, tidak berserah kepada Tuhan, kita tidak akan tahu apa-apa, dan kita akan bulat muter aja di tempat itu. Yang ada di dalam pikiran kita, hati kita cuma mengeluh, kok bisa ya, kok nggak jadi ya, kok gini ya, kok gitu ya. Itulah manusia. Tanpa disadari mulai keluar mengeluh ini. Tuhan yang jadi sasaran. Padahal Tuhan nggak ada salahnya. Yang salah ya kita sendiri, karena mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan pikiran kita sendiri, mengandalkan kepandaian kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Siapa yang pernah menyangka, siapa yang pernah berpikir, ya, orang pintar pun tidak akan punya pemikiran bahwa masuk tahun 2020 sampai hari ini kita ngalami yang namanya pandemi COVID-19. Siapa yang pernah menyangka? Orang pintar sekelas sains saja tidak akan menyangka bisa ya terjadi tahun 2020 sampai hari ini. Tidak ada. Sampai akhirnya ya di tahun 2020 kejadian ini, pandemi ini terjadi, pandemi ini kita alami dan membuyarkan semua rencana-rencana yang ada di dunia. Betul? Rencana mau lamaran diundur, mau menikah diundur, bikin pesta ulang tahun besar-besaran diundur, mau acara bareng-bareng keluarga diundur. Kenapa? Pembatasan. Kenapa? Karena ada yang sakit positif. Kenapa? Karena ada yang meninggal keluarga saya. Yang tadinya orangnya sehat, segar bugar, walaupun dia sudah usia di atas 60, di atas 70, kondisinya masih segar bugar. Masuk 2020 sampai 2022. Coba Bapak Ibu, saya mau tanya dulu, sudah berapa yang dipanggil Tuhan? Ribuan, puluhan ribu bahkan kalau dunia. Di Indonesia ini banyak. Indonesia ada banyak, ada berapa provinsi kita, dan ada beberapa yang terdampak karena itu. Dalam hal kesehatan terdampak, dalam hal ekonomi terdampak, dalam hal bisnis semua terdampak, dalam hal pemerintahan terdampak, dalam hal pekerjaan semuanya terdampak. Tidak ada yang terlewat karena pandemi ini. Karena apa ya? Karena kita tidak tahu. Kok bisa pandemi ini muncul? Tadinya dia ada di luar sana, di luar negeri sana, dia bisa masuk ke Indonesia, bisa masuk ke negara-negara yang lainnya. Tidak ada yang tahu. Tapi inilah yang terjadi. Ini yang harus kita hadapi. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya kan? Karena itu, ya, karena itu firman Tuhan ingatkan kepada kita pagi hari ini. Ayat Amsal 16 ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kenapa saya katakan tadi
kita punya rencana sebanyak-banyaknya, monggo, silahkan, tidak ada yang melarang. Tapi ingat Amsal 16 ayat 3, serahkanlah segala perbuatanmu, serahkanlah semua yang mau kita lakukan kepada Tuhan. Dalam terjemahan lama Amsal 16 ayat 3, pulangkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka niatmu akan sampai. Pulangkanlah, maksudnya apa? Kembalikan ke Tuhan. Kita sudah punya rencana, kita sudah punya planning, kita sudah tersusun rapi semua yang hendak kita lakukan, yang akan kita kerjakan, yang akan kita perbuat di depan sana. Tetapi dikatakan apa? Kembalikanlah kepada Tuhan. Tuhan ini loh, saya sudah mencatat banyak, saya sudah catat banyak, ya. Kembali, Tuhan ini pergumulan saya, ini rencana saya ke depan, ini visi misi saya ke depan, saya serahkan sama Tuhan. Selesai. Itu yang benar. Bukan kita sudah tulis panjang kali lebar kali tinggi kali segalanya, ternyata apa? Sampai di sini saja. Kita tidak kembalikan ke Tuhan. Kita tidak serahkan ke Tuhan. Untuk apa rencana kita itu? Kalau gagal, jangan menyesal. Tidak terlaksana, jangan salahkan Tuhan. Karena apa? Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saya bisa, rencana yang saya susun ini sudah sesuai dengan yang saya mau dan saya bisa jalan sendiri. Anak kecil yang baru belajar berjalan, bisakah dia berjalan sendiri, anak bayi, tanpa dituntun orang tua? Tidak bisa. Sama, kita ini anak Tuhan. Kita sudah jadi anak Tuhan, kita sudah jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang namanya anak, berarti kita gandolnya kepada siapa? Bapa kita di surga. Siapa? Itu seharusnya. Kalau anak kecil gandolnya ke orang tua, kita juga punya orang tua, kita juga punya bapa. Berarti kita gandolnya ke siapa? Ke Tuhan. Anak-anak kalau dia punya rencana biasanya ngomong nggak sama orang tua. Kalau masih kecil ya, kalau udah besar biasanya dia akan simpan sendiri. Kalau masih anak-anak, masih kecil, dia kalau punya rencana disampaikan tidak ke orang tuanya. Ma, Pa, saya mau mengerjakan tugas di rumah temanku si A. Dia ngomong enggak? Enggak ngomong ya, yang ada alamat dimarahin sama mamanya. Otomatis dia akan ngomong, namanya anak kecil ya pasti akan ngomong. Karena apa? Ma, aku nanti sekalian tolong diantarkan ya. Pak, aku sekalian diantarkan. Kita juga demikian. Namanya kita ini sebagai anak. Kita ngomong, Tuhan ini loh, saya punya seperti ini. Tuhan tolong. Rencana saya ini, Tuhan tolong buka jalan. Saya mau begini, saya mau buat seperti ini loh Tuhan. Saya lo kepingin sekali punya ini. Saya kepingin sekali makan ini. Kecil aja saudara ya. Ke hal kecil saja. Waktu kita punya keinginan terus kita serahkan ke Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Pernah mengalami? Pasti ya toh. Kadang-kadang saya bilang gini, aku kok kepingin makan ini ya, kok kepingin makan buah ini. Nggak lama, sehari 2 hari kemudian tiba-tiba ada yang, Pak, ini ada berkat. Puji Tuhan, sesuai dengan keinginan kita. Seperti yang pernah kami saksikan waktu Natalan kemarin ya, tidak terduga kita punya rencana ya. Waktu itu Natalan kami punya rencana gini, harus kasih sembako dengan nominal sekian. Ternyata apa? Itu rencana manusia ya. Yang terkumpul berapa? Sedikit, enggak sampai separuh dananya. Dari yang nominalnya besar, ternyata cuma sedikit airnya. Gimana ya? Kok cuma segini? Terus sisanya dari mana? Enggak tahu saya. Kita tanya ke panitia,
Terus sisanya dari mana ya? Sisanya gimana? Udah kita cari solusi. Mulai lagi kan, pikirannya manusia lagi main. Kita cari solusi. Nah ini solusinya gini aja. Gini aja Pak, kalau memang nggak cukup untuk sembako ya udah beras aja kan cukup kok 5 kilo kali berapa kakak gitu. Oh gitu ya, ya udah. Tapi kita doa lagi ya. Kita doakan lagi supaya ada berkat. Tapi yang namanya hamba Tuhan ya pasti ngomongnya ya kita doa lagi. Walaupun mereka sudah buat keputusan seperti itu panitia, kita tetap ya udah doa lagi. Dan ternyata di saat kita kembalikan kepada Tuhan, kita berdoa lagi, kita serahkan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan pasti buka jalan. Yakin sudah dari manapun berkat itu Tuhan pasti akan berikan. Ternyata benar. Bahkan sampai detik ini yang saya saksikan kemarin bulan Januari, sampai detik ini pun kami tidak tahu siapa, dari mana juntrungannya datangnya. Pokoknya di rekening masuk dengan nominal yang pas. Pas Tuhan kasih, tidak lebih, tidak kurang. Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Tidak pernah. Pas sesuai dengan yang kami butuhkan. Jumlahnya sekian dengan nominalnya sekian. Saya bilang Tuhan tuh luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Jangan kita, oh ini gak terlaksana, coba kita cari planning yang lain ya. Tapi biasanya manusia seperti itu ya. Kalau cari dulu jalan rencana A tidak terlaksana, ganti rencana B tidak terlaksana, ganti rencana C, sampai mentok baru Tuhan. Nah gitu toh, manusia biasanya seperti itu. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan kembali diingatkan, kalau bisa jangan dulu mentok baru cari Tuhan. Dari awal kita punya planning, langsung Tuhan ini loh rencana Tuhan, ini pergumulan saya, ini permohonan saya, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan supaya saya tidak salah melangkah. Karena kadangkala kalau kita sudah mulai jalan dengan rencana-rencana kita sudah mulai jalan dengan apa yang menjadi keinginan kita, kalau sudah salah langkah Tuhan yang disalahkan. Padahal Tuhan tidak ada keputusan apa, Tuhan tidak serahkan ke Tuhan, dan Tuhan tidak tahu itu kalian mau buat apa, kita mau buat apa. Anak-anak kan juga demikian. Kok dia sudah main, jatuh, nangis, tinggal kucuk pulang, mama aku jatuh, aku kesandung, aku dipukul temanku. Tinggal datang kucuk ngadu sama mamanya, ngadu sama orang tuanya. Kadang kita juga seperti itu. Nggak tahu dia mainnya kapan, keluarnya rumah kapan, pulang-pulang sudah menangis. Terkadang kita demikian, benar tidak? Mentok baru dengan tetesan air mata kita datang sama Tuhan. Tuhan, ini aku sudah mentok. Kalau sudah bilang udah mentok mau apa? Yang Tuhan mau dari awal setiap langkah kita, karena Tuhan yang atur langkah kita, maka dari itu kita mulai ya, mulai saat ini mari ya, Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari andalkan Tuhan dalam setiap langkah kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang diberkati. Kita akan disebut orang-orang yang diberkati. Di saat kita mengandalkan Tuhan, kita akan disebut orang diberkati. Apapun yang terjadi di depan sana, ya, di saat kita mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati saya. Amin. Bukan hanya sekedar diberkati, bahkan firman Tuhan kembali ingatkan kepada kita bahwa 1 Petrus 5 ayat 7.
1 Petrus 5 ayat 7. Bukan 1 Petrus, maaf. Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Seperti yang dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 7, dikatakan tadi bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini bukti ayat firman Tuhan. Yang diberkati yang seperti apa? Bahwa tidak akan pernah Tuhan meninggalkan kita, bahkan anak cucu kita juga tidak akan pernah meminta-minta roti. Tidak akan. Seperti apapun keadaan kita, pemeliharaan, pertolongan, pembelaan, penyertaan Tuhan ada sesuai dengan janji firman Tuhan. Dan ingat, sekali Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah mengingkari, dan Tuhan juga tidak mau berhutang. Kalau kita setia, kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan juga tidak akan tutup mata. Tuhan tidak akan berhutang. Kita setia datang beribadah kepada Tuhan, setia kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan juga tidak akan mau berhutang. Ya, asalkan benar-benar hati kita, pikiran kita, hidup kita ini kita serahkan semua kepada Tuhan. Setiap langkah kita serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan kita akan jadi orang yang diberkati. Selanjutnya apa lagi? Tidak akan ditinggalkan. Dan kemudian apa? Untuk kedepannya, anak cucu kita tidak akan meminta-minta roti. Anak cucu dan selanjutnya akan semakin hari semakin diberkati. Diberkati oleh Tuhan. Ini yang kita mau, bukan? Tapi sebelum kita masuk ke kata diberkati, kita harus melakukan dulu seperti yang sudah disampaikan, yang dikatakan oleh firman Tuhan pagi hari ini. Tidak ada anak yang akan mendapatkan perlindungan dari orang tua kalau dia lepas atau dia keluar dari jangkauan orang tua. Betul? Saat anak itu ada di dalam lingkup, dia ada di dalam pegangan orang tua, dia aman, dia selamat, dia akan dilindungi, dia akan diberkati. Tetapi di saat keluar dari pegangan orang tua, lepas, apalagi lepasnya di tempat di mall atau di tempat-tempat yang luas sana, hilang dia. Apa yang terjadi? Kita sudah tidak tahu. Demikian pula kita anak-anak Tuhan. Ya, mari kita kembali ke jalurnya Tuhan, supaya langkah kita ini jangan keluar. Ya. Langkah kita jangan keluar dari rencana-rencana Tuhan, akan tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Tuhan akan terus menolong, Tuhan akan terus memberkati, Tuhan akan terus membawa kita ke dalam berkat-berkatnya. Amin. Ya. Karena Tuhan yang menentukan setiap langkah kita, maka Tuhan pun akan memelihara hidup kita. Tuhan akan pelihara besar kecil, ya, yang akan kita kerjakan. Apapun itu, kita serahkan kepada Tuhan. Jangan sia-siakan, kita masih punya Tuhan. Jangan berusaha selalu dengan kekuatan kita sendiri, dengan akal kita, kepandaian, kepintaran kita sendiri. Ingat ya,
Saya katakan sekali lagi, kita masih kuat, kita masih mampu, kita masih bisa. Tetapi kemampuan kita, kekuatan kita itu ada batasnya. Ya, ada batasnya. Tapi kalau kita serahkan ke Tuhan semuanya, ya, maka kita akan melihat. Kita akan melihat pemeliharaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ya, saat kita berserah kepada Tuhan dan Tuhan yang memimpin langkah kita, kita ada di tangan yang aman. Aman. Anak-anak dalam pegangan orang tua pasti aman. Kita juga di dalam saat kita berpegang kepada Tuhan, kita juga dalam posisi aman. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan siap untuk memimpin, menolong, menyertai, dan memberkati hidup kita. Hari ini, detik ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai pada keturunan kita selanjutnya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita akan berdoa.